hasil pemilu itu kan mencerminkan tingkat kedewasaan dan ketidakdewasaan rakyatnya, betul enggak? Bahkan juga algoritma pemilu, saya misalnya pemilu 2024 itu kan gak mungkin menang, wis ono sing menang kita iki, wis ono sing menang, karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9, 10 saya kira, terus Haman yang namanya Luhut. Nah, ya. Jadi negara kita itu sesempurna dicekel cek, ini iskana bocor-bocor dicekel cek oleh Fir'aun, Haman dan Korun. Itu seluruh sistemnya, seluruh perangkatnya, semua alat-alat politik dan alat sejarah sudah dipegang mereka semua, dari uangnya sampai sistemnya sampai otoritasnya sampai apapun sudah dipegang. Jadi kan milih sapa yang kowe ono sing menang. Bagaimana hukumnya menjelekkan pemimpin di media sosial dan memfitnahnya? Haram, nggak boleh akhi, tidak boleh ukhti, nggak boleh. Nasihati datang kepadanya walaupun non muslim. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis sahih, man ahana amirahu ahanahullah. Siapa yang menghina pemimpinnya, Allah akan menghinanya. Nggak boleh, tidak boleh. Ada yang buat karikatur, ada yang buat begini. Apa ini teman-teman sekalian? Ada orang banyak menjadi pahlawan, kesannya dia paling hebat. Kalau bicara di warkop dia yang paling hebat. Oh saya begini, kalau saya bagaimana? Nah, di rumah saya, di gang anda masih belum bisa jadi pemimpin. Ini mau memimpin negara, terus salahin orang yang sudah jadi presiden. Dari mana ini? Kalau anda jadi presiden mungkin sudah ubanan gitu. Nah, kira gampang apa orang jadi seperti itu? Yang kita lakukan, doakan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan pemimpin tersebut menjadi orang yang baik, orang yang adil, orang yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Saya lihat ini jarang sekali kita di Indonesia ya. Bahkan para khatib kita tidak pernah, jarang ada tapi jarang yang mendoakan pemimpin, presiden, wakil presiden gitu. Mungkin takut, khawatir dikira mendukung ya. Padahal sebenarnya dalam hukum Islam, dan Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah sebutkan dalam buku beliau tentang hak pemimpin terhadap masyarakatnya yang sudah dipilih, itu mendoakan mereka. Mendoakan mereka. Kalau di Masjid Haram, Masjid Nabawi itu selalu, di masjid-masjid di Saudi udah biasa doakan raja mereka. Mudah-mudahan berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, baik pada masyarakat, didoakan kebaikan. Kita tidak bicarakan buruk di belakang, gosipin mereka, karikaturin, cerita macam-macam. Ini nggak boleh teman-teman. Nggak ada manfaatnya buat kita. Apa manfaatnya, gitu kan? Menggunakan jubah agama, tapi untuk memanipulasi umat. Saya ngutip perkataan Cak Nun, MH Ainun Najib. Kalau zaman Bien, kata dia, setan dan iblis terang-terangan menentang Allah, menentang Al-Quran. Tapi setan zaman modern tidak terang-terangan menentang Tuhan, tidak juga menentang Al-Quran, tapi setan zaman modern berjubah ulama, berjubah nabi, dan bermulutkan Al-Quran. Maka hati-hati. Cak Nun menepu air di dulang nyiprat muka sendiri ya. Makanya saya sangat menyayangkan, ya mungkin beliau keselip lah ya, salah ngomong kemarin, terlalu terang-terangan nyebut Pak Jokowi itu Fir'aun. Na'udzubillah. Padahal kan mencela manusia saja berdosa. Mencela manusia saja berdosa. Apalagi ini mencela kepala negara. Man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina sultan, mencela sultan, mencela kepala negara, ahanahullah, maka tunggu saja suatu hari nanti dia akan dihinakan oleh Allah. Hati-hati, jangan menghina pemimpin, termasuk Pak Kades, jangan dicela. Pak Kades Supri ini mau nggak mau adalah ulil amri, kepala desa kita. Nah ini yang dicelanya kepala negara. Makanya ada yang mengatakan Cak Nun offset. Bukan offset, gul bunuh diri. Kalau offset masih mending Pak, masih mending. Paling tendangan bebas kan dari penjaga gawang. Tapi kalau gol bunuh diri, apes-apesan. Masuk nendang malah ke gawang dewe. Dia yang kena dewe. Makanya iblis pernah berbicara dengan Fir'aun. Makanya Fir'aun itu hebat, bisa ngobrol sama iblis.
Jenengan pernah ngobrol sama iblis? Belum kan? Itu iblis pernah ngobrol sama Firaun. Kata iblis, Firaun, kamu pengen tahu nggak siapa manusia yang lebih jelek daripada kamu? Manusia yang lebih jelek daripada Firaun. Emang siapa? Adakah manusia yang lebih buruk daripada saya? Kata Firaun. Ada, kata iblis. Siapa? Manusia yang suka mendengki, iri hati, dan menebar benci. Tak ulang ya, yang kayak gini ini penting, harus diulang. Belis takon kalih Firaun. Kata belis Firaun, mau tahu nggak? Ada manusia yang lebih buruk daripada kamu. Kata Firaun, siapa manusia yang lebih buruk daripada saya? Manusia yang hatinya suka mendengki, iri hati, dan menebar benci. Kalau cuman iri wajar, iri kiai, iri kali pak yai, wajar. Manusia, ustad karo ustad, tukang mimpin tahlil iri sama tukang mimpin tahlil, bidan karo bidan, dokter sama dokter, wajar. Kita maklum manusia punya hasad, semua manusia punya hasad, itu sifat manusiawi. Tapi kalau hasad berubah menjadi benci, kebencian kemudian disebar sedemikian rupa, inilah manusia yang lebih jahat daripada Firaun. Gara-gara iri hati, gara-gara mendengki, lalu dia menebar kebencian dengan sesama. Makanya jangan iri. Kalau tunggunya tonggonya beli apa-apa ya nggak usah panas. Ini tetangga beli kulkas panas, tetangga beli mobil menggigil, tetangga beli motor gemetar, tetangga beli ceret mencret. Pak tonggone ganti TV, bapak kapan? Panas. Pak tonggone ganti mobil, bapak kapan? Pak tonggone ganti istri, bapak kapan? Ya nggak apa-apa lah kalau mau ya, nggak jadi masalah. Ini itu penyakit iri hati. Hati-hati bapak ibu, tetangganya dapat PKH jadi enggak, Pak Kades yang disalahkan. Hati-hati, itu iri dengki, penyakit hati. Lebih bahaya lagi kalau dia disebar dalam bentuk ujaran kebencian. Itu sangat berbahaya sekali, apalagi dalam bentuk cacian-cacian. Memang saya melihat bapak ibu, Pak Presiden Jokowi pemimpin yang paling banyak dicaci. Orang nyebutnya macam-macam Pak. Ada yang nuduhnya Firaun, ada yang nuduhnya apa, Mukidi, ada yang nuduhnya pelongok ya, ada yang jokodok. Masya Allah. Ada yang nyebut beliau jokodok. Yang nyebut jokodok ini Pak pakai jubah agama, pakai jubah, pakai malah udang-udang, gelarnya Habib, lalu jadi bahan tertawaan bagi jamaahnya. Na'udzubillah. Ini yang saya katakan kamuflase, jubahnya agama, tapi kelakuan kayak demi. Ini talafi namanya. Nyebut jokodok, disebut mukidi lah, disebut pelongak-pelongok lah. Ada yang nuduhnya apa? Nuduhnya apa? Antek komunis. Yang paling nggak masuk akal, bapaknya Jokowi itu orang Cina, namanya Lim siapa gitu. Mungkin Pak Jokowi pas baca tuduhan itu ketawa sendiri kali ya, sambil melihat kulitnya kok nggak putih kayak Cina kali ya, sampai dituduh Cina lah dan lain sebagainya. Kemarin itu apa tujuannya? Ijazah palsu. Ada apa ini sebetulnya? Jelas SD-nya, jelas SMP-nya, jelas SMA-nya, kuliah di Fakultas Kehutanan, Universitas Gajah Mada, jelas nomor NPM-nya, jelas ijazahnya. Ijazah nggak bisa dipalsukan, apalagi UGM, bapak ibu masuk penjara, nggak bisa dipalsukan. Jelas teman kuliahnya,
Tapi masih ada yang percaya Pak Jokowi ijazahnya palsu. Yang percaya levelnya profesor, dokter. Ini percaya berjamaah, akhirnya stres berjamaah. Ini ada apa nih sebetulnya? Nah, mengapa itu semua terjadi? Sebab utamanya penyakit hati, iri, dengki. Kita nyebutnya hasad. Di sini yang diekspresikan dalam kata-kata, dalam perbuatan, jadilah dia berita bohong, bahkan fitnah, bahkan adu domba. Ini tahun 2023, suhu politik sudah semakin memanas. Saya perlu ingatkan kali panjenengan, jangan mau diadu domba. Setuju apa setuju? Silakan, jenengan mau partai apa? Ada yang PDI Perjuangan, ada yang Gerindra, Kang Dadang Gerindra ya. Ada yang Golkar, ada yang PKB gitu. Ada yang P3, ada yang Demokrat, monggo kerso. Tapi ingat, jangan mau diadu domba. Kader NU boleh di mana saja, tapi NU tetap harus kuat. Cocok apa cocok? Saya tadi dengar suara latu-latu, tok 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 tok. Anak-anak yang main latu-latu itu. Latu-latu mengajarkan kepada kita semua, jangan mau dibentur-benturkan. Jangan mau diadu domba, karena itu cuman permainan. Yang dibenturkan pening, rusak dan pecah. Yang membenturkan tepuk tangan. Itulah mengapa Nabi mengancam, la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga orang yang provokator, suka ngadu domba.